Kali ini gue bakalan bikin kontennya mengenai drone. Jadi di sini gue bakalan sharing ke kalian cara penanganan drone jika terjadi kecelakaan atau crash. Soalnya gue punya drone DJI Mavic Air 2. Drone gue crash pada saat project pembuatan video tentang desa gitu. Udah ambil beberapa shot, terus kita pindah ke lokasi yang kedua. Nah, di lokasi yang kedua itu tempat terjadinya crash drone gua di area danau gitu. Gua ambil shotnya masih pagi gitu, di sekitar jam 8-an. Masih lumayan lah gitu, suasana paginya masih dapat. Udah tuh ambil shot beberapa dari sudut yang berbeda. Oh iya, pas di lokasi yang kedua itu baterai drone gue sekitar 50%-an. Terus gue terbangin di situ. Udah tuh gue ngabisin baterai 20%. Di situ tuh drone gue tuh sering lost signal gitu. Pas saat drone mau ke 30% itu gue lumayan agak deg-degan juga sih, pengen buru-buru ke bawah lah, pengen buru-buru beres itu, nggak ambil shot di danau. Nah, salahnya gue di situ pas sering hilang sinyal tuh gue langsung pindahin ke mode sport. Ya salah gue sih, gue ngaku fatal banget. Gue pindahin ke mode sport, udah tuh gue manualin biar cepet ke titik awal gitu kan. Soalnya kalau RTH tuh lama ya, harus ke atas dulu. Udah kemudian gua langsung manual gitu, manual pakai mode sport. Oke, drone gua udah arahin ke posisi deket gua turunin posisi masih pas diturunin di area danau nya. Pas gua lihat, wah masih enak nih shotnya yang agak bawah, ngambil shotnya kayak level gitu, ngambil shotnya agak rendah. Udah tuh gua sekali lagi gua ngambil rendah dan gua ngambil ke tengah danau. Sampai itu pas di tengah danau ya emang kendalanya di sinyal hilang-hilangan. Otomatis gua mundur dong, kan arahnya ke depan. Isinya ini pepohonan danau nih. Gua di sini drone gua maju. Pas maju gini si drone tuh hilang sinyal. Otomatis gua mundurin, salahnya gua gitu, ambil shot lagi sekalian mundur karena mode sport yang kenceng drone-nya itu kenceng banget. Terus gua gak bisa lihat ke belakang soalnya gua posisi di pinggir, jauh sama posisi drone. Udah gue pinggir, ternyata gue lihat fokus ke HP, gue fokus mundur dengan keadaan mode sport. Si drone tuh tiba-tiba langsung hilang aja pas crash, pas nabrak ke pohon. Itu monitor di HP gitu langsung blank. Gue deg-degan di situ, deg-degan banget, takutnya drone gue tuh kecemplung ke air gitu. Terus gue langsung lari ke arah drone gue crash. Gue lari sambil gue pencet return to home gitu, tekan return to home. Gue lari, gue cari gitu di sekitar, nggak ada. Terus gue dengerin kan beep return to home nya nyala. Terus gue lihat di maps itu alhamdulillah gerak drone nya. Tapi di kamera
ke HP-nya itu mati, tapi drone-nya masih bisa terbang. Alhamdulillah gitu, nggak sampai nyembur. Pas udah bisa return to home, gua cek dan ternyata gimbal sama kameranya mati. Gua matiin, nyalain lagi beberapa kali, masih tetap gak bisa. Kalau kalian penasaran bentuk pas crashnya, ini gua kasih lihat fotonya. Kayak gitu, nggak terlalu mengenaskan sih, tapi ya kelihatan banget bekas crashnya, benturannya gitu, benturannya pasti kenceng. Nah dari situ gue panik gitu, bener-bener panik. Gue pikirnya kemana-mana gitu, gue ini servis harus berapa, servisnya di mana, segala macem. Abis di situ gue ngopiin data yang udah gue ambil shotnya, gue kasihin filenya, gue langsung cabut. Gue ngambil apa ya, dus box drone-nya. Di situ kan ada kartu garansi. Kebetulan gue belinya itu garansi TAM. Udah gue cek tuh di alamat TAM-nya ada di daerah Bogor, daerah Jambu 2, dan di Roxy. Terus gue nanya kebetulan gue belinya di Erapon. Gue nanya dulu ke Erapon sama orang Eraponnya, gue disuruh direkomendasiin ke Roxy aja. Pada hari itu juga pas crashnya, siangnya gue langsung ke Roxy. Alhamdulillah di sana pelayanannya cepat. Gue datang ke sana, gak nunggu lama, langsung dipanggil, ditanya permasalahannya apa. Gue jelasin yaitu gimbal sama kameranya itu gak nyala. Kalau gimbal tuh biasanya pertama dinyalain kalibrasi dulu ya, kalibrasi otomatis. Itu enggak. Udah gue kasih keluarnya kayak gitu, dia datain segala macam yang tertera. Gue kasih ke customer service-nya itu drone sama baterai, terus propeller sama memorinya itu udah gue ambil. Jadi dia tulis drone dengan baterai. Setelah itu udah terus pencocokan data, awal beli di mana, paling inti sih awal tanggal beli ya, terus bukti pembeliannya. Udah tuh beres, gue dikasih tahu sama customer service-nya nanti dikabarin lewat email. Udah gue balik, pas besokannya, bukan 2 hari ya, ternyata pas besokannya langsung dapet email bahwa drone udah diterima, terus dikasih perincian pembayaran. Gue lumayan kaget sih lihat perincian harga servis drone-nya. Pas gue lihat ternyata total pembayarannya itu 3.925.000, hampir 4 juta. Menurut gue harga segitu masih oke-oke aja. Yang penting drone kembali normal, gak ada kendala, apapun yang rusak itu diganti. Itu besoknya gue transfer langsung ada pemberitahuan, bukan pemberitahuan ya, penanganan, langsung ada penanganan. Jadi di DJI-nya bahwa service drone-nya tuh step by step, dari pengecekan drone-nya sampai pelunasan pembayaran service. Setelah pembayaran servis baru penanganan. Nah setelah itu udah gua bayar sehari, langsung ada penanganan. Si customer service staffnya bilang paling cepet itu 14 hari. Sedangkan gua ini udah berapa hari ya, pokoknya nggak sampai 14 hari itu. Dan udah kelar. Tahu kelar apa belumnya, gue dikasih tahu oleh pihak TAM-nya lewat WhatsApp. Jadi staffnya nge-WhatsApp bahwa drone gue yang udah dibenerin ini udah bisa diambilnya tuh tanggal 30. Gue kesana lagi, kesana terus gue nunggu gitu lumayan. Nanti sih ada beberapa orang gitu yang servis drone, jadi gue nunggu. Setelah itu gue
gue bilang mau ngambil drone yang udah diperbaiki ke customer service ya. Pada saat itu si customernya nanya nominal yang udah gue bayar, ternyata benar. Terus dia mungkin tulis di tanda pembayaran gitu. Habis itu si customer service-nya itu ngambil drone. Nah di situ gue nunggu lumayan lama. Setelah si customer service-nya datang, yang ada di pikiran gue sih, si drone gue itu udah dibenerin. Apa yang patah, yang pokoknya bekas gesekan lecet, itu diganti baru. Setelah si customer service-nya kasih, sambil bilang ini diganti unit baru ya. Wah, agak bengong juga sih gue di situ. Menurut gue sih itu hal yang untung, soalnya yang namanya bekas crash gitu pasti ada yang ntar kerusakannya ikut, misalnya entah motornya pas terbang, ntar trouble segala macam. Kalau ngandelin cuma dibenerin doang. Tapi alhamdulillahnya oleh garansi tahun ini drone gue ini diganti mau unit yang baru, jadi lebih aman gitu. Setelah pamit, si customer service-nya bilang untuk ini kan unit baru, kemungkinan ada garansinya lagi. Nah di situ gue belum nanya lagi sih, ya semoga aja masih bisa ada garansi gitu. Amit-amit banget gitu gue kejadian crash lagi, nggak mau lagi crash, soalnya mahal banget aja, kerasa banget biaya servisnya. Oh iya, mohon maaf ngomongnya atau penyampaiannya kurang nyaman, itu kurang enak, karena emang gue jarang banget, istilahnya nggak biasa gitu ngomong di depan kamera. Ini pun maksain dan niatlah pengen apa ya, pengen melatih gitu. Mungkin itu aja ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar pertanyaan kalian. Intinya sih semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video gue yang selanjutnya. Bye.